Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai pada pembahasan isi dari makro kitab Fathul Qorib bab Toharoh tentang masalah pembagian nomor 4, yaitu adalah air najis. Wal qismur rabi ma'un najisun. Pembagian yang nomor 4 yaitu adalah air najis, ai mutanajjisun, yakni air yang terkena najis. Wahwa kismani, air najis itu ada dua pembagiannya. Ahaduhuma wahwa alladhi halat fihi najasatun. Pembagian yang pertama yaitu adalah air yang kejatuhan najis. Taghayyara amla, baik berubah atau tidak. Wahwa aywal halu annahu ma'un dunal kullataini, dalam keadaan air tersebut kurang dari 2 kullah kejatuhan najis, maka baik berubah atau tidak, air tersebut dinamakan air najis atau air mutanajis. Wa yustasna min hadal qismi al-maitatul lati la dama laha sa'ilatun inda qatliha. Dikecualikan dalam pembahasan ini yaitu najisnya bangkai yang tidak memiliki darah mengalir ketika membunuhnya, au syakki udwin minha, atau memotong anggota tubuhnya, kadzubabi, semisal lalat, ilam tutrofihi, apabila tidak sengaja dimasukkan dan tidak merubah pada keadaan air. Jadi semisal ada kopi kejatuhan bangkainya lalat, itu tidak najis kopinya, karena bangkai lalat itu adalah allati la damalaha sa'ilatun, al-maitatul lati la damalaha sa'ilatun, bangkai yang tidak memiliki darah mengalir, kecuali sengaja dimasukkan. Bangkai lalatnya itu sengaja dimasukkan ke kopi, maka kopinya najis, atau tidak sengaja dimasukkan tapi bisa merubah kondisi air, itu pun juga najis. Wa kada an-najasu an-najasatul lati la yudrikuha at-tarfu. Begitu juga dikecualikan najis yang tidak bisa terlihat oleh mata saking kecilnya, saking sedikitnya. Fakulun minhuma la yunajjisul ma, maka tiap-tiap satu dari keduanya, yaitu bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir dan najis yang tidak bisa terlihat oleh mata, la yunajjisul ma'a, tidak menajiskan ke air. Wa yustasna aidon suwarun madkuratun fil mabsutati, dan masih ada pengecualian yang lain yang disebutkan di kitab Mabsutah, kitab yang lebih luas keterangannya. Wa asyara lil qismis sani minal qismir rabi. Kemudian musonif menjelaskan pembagian yang nomor 2 dari pembagian yang nomor 4. Tadi kan disebutkan pembagian yang nomor 4 air najis itu ada 2. Sekarang musonif akan membahas pembagian yang nomor 2 dengan perkataan beliau biqaulihi aukana kasiron kullatain, atau airnya mencapai 2 kullah, fa'aksaro, atau bahkan lebih dari 2 kullah, fataghayyara, namun berubah, yasiron au kasiron, baik perubahannya sedikit atau banyak, berubah disebabkan najis, maka air itu najis. Semisal ada air satu kamar mandi, 1 bak kamar mandi, banyak, lebih dari 2 kullah kejatuhan najis, katakanlah bangkai tikus, sampai baunya berubah atau warnanya berubah, maka air itu meskipun lebih dari 2 kullah, air itu disebut air mutanajis, air yang terkena najis, yang jelas tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Wal kullatani khamsu mi'atin, adapun air 2 kullah itu adalah 500 kati dengan menggunakan ukuran Baghdad takriban fil asohi, secara perkiraan menurut kaul asoh. Waridlu al-Baghdadiyu indan Nawawi mi'atun wa samaniyatun wa ishruna dirhaman. Sedangkan 1 rital Baghdadi menurut Imam Nawawi adalah 120
28 dirham ditambah 4/7 dirham. Ini kalau menggunakan hitungan Baghdadi 1 ritel, pakai menggunakan ritel. Terkadang kita bingung menentukan bagaimana kadar air 2 kulla kalau menggunakan hitungan atau ukuran yang ada di Indonesia, semisal menggunakan meter atau menggunakan liter. Itu berapakah kadar air 2 kulla? Ini ada di sebagian keterangan menyatakan seperti ini. Kalau menurut pendapat Imam Nawawi, air 2 kulla itu kurang lebih 55,9 cm atau sama dengan 174,58 liter. Sedangkan menurut Imam Rafi'i, kurang lebihnya air 2 kulla itu 56,1 cm atau sama dengan 176,245 liter. Kalau menurut ulama Irak, kurang lebihnya 63, cm atau sama dengan 255,325 liter. Sedangkan menurut mayoritas ulama, air 2 kulla itu adalah kurang lebih 60 cm atau sama dengan 216 liter. Itu adalah kadar air 2 kulla ketika dijadikan ukuran yang maklum bagi kita, liter atau menggunakan cm. Kemudian Watarokal musonif kisman khomisan. Musonif meninggalkan pembagian yang nomor 5. Adapun yang nomor 5 itu adalah al-ma'ut tahur al-ma'ul mutahhir al-haram, yaitu adalah air yang suci, mensucikan, namun haram digunakan. Contoh kalau wudu'i bima'in maghusubin au musabalin lisurbi, seperti berwudu dengan menggunakan air gosok atau air yang disediakan untuk minum. Hukum wudunya sah karena menggunakan air yang suci dan mensucikan, namun secara hukum taklifi hukumnya adalah haram, sah namun haram. Kemudian kita lanjut ke fasal dzikri syai'in minal a'yan atau tadhiru juludul maitah. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yan al-mutanajjisah. Fasal menjelaskan tentang sesuatu yang terkena najis yang bisa disucikan. Wa ma yadhuru minha bidzibak, yang bisa disucikan dengan cara dzibak, disama, dan sesuatu yang najis yang tidak bisa disucikan dengan cara disama. Wa juludul maitati kulluha tadhuru bidzibagi. Adapun kulitnya bangkai semuanya bisa suci dengan cara disama. Sawaun fi dzalika maitatu makulil lahmi wa ghairihi. Baik kulitnya bangkai yang bisa dimakan dagingnya atau yang tidak bisa dimakan. Wa kaifiyatu dabagi ayun za'a fudulul jildi mimma yu'affinuhu minad dam wa nahwihi. Adapun cara menyamak yaitu dengan cara membuang hal yang lebih dari kulit, sesuatu yang lebih dari kulit yang bisa menyebabkan bau busuk, menyebabkan membusukkan kepada kulit tersebut, semisal minad dami wa nahwihi, darah dan semisalnya. Jadi darahnya dibuang dulu. Kalau ingin menyamak atau mensucikan kulitnya bangkai yang awalnya najis, yaitu darah, daging, dan gajih yang ada di kulit itu harus dibuang terlebih dahulu. Bisya'in hirrifin, dengan menggunakan sesuatu yang terasa pekat seperti daun bidara, kafsin. Walau kana al-hirrifu najisan, meskipun sesuatu atau yang digunakan adalah sesuatu yang najis seperti kadzar kihamamin, kotoran burung dara, maka itu pun juga cukup dalam menyamak. Illa jidal kalbi, kecuali kulitnya bangkai dan babi. Wa ma tawallada minhuma, atau hewan yang terlahir dari keduanya, aw min ahadihima, atau dari salah satunya, ma'a hayawanin tohirin, besertaan kawin dengan hewan yang suci. Semisal ada anjing kawin dengan kambing, kemudian lahir anak kambing atau anak yang berupa anjing.
Lah anaknya itu najis dan tidak bisa disucikan dengan cara disama. Wa'atmul maitati wa syaruha najisun. Adapun tulangnya bangkai dan bulu yang ada di bangkai itu hukumnya juga najis. Wa kada al maitatu aidon, begitu juga bangkainya hukumnya juga najis. Intinya bangkai itu keseluruhannya ya najis. Baik itu kulit atau daging atau tulang dan selainnya. Wa urida biha azailatul hayah. Adapun yang dimaksud dengan bangkai itu adalah hewan yang hilang sifat hidupnya atau mati bi ghairi dzakatin syar'iyatin, tanpa melalui proses penyembelihan secara syariat. Fala yustasna hina idin janinul mudakkati idza kharaja min batni ummihi mayitan. Maka tidak perlu dikecualikan janin hewan yang disembelih ketika keluar dari perut induknya dalam keadaan mati. Menyembelih hewan sapi lah katakan, sapi disembelih, kemudian di dalam perutnya itu ada janin, ada anaknya. Yang keluar dari perut induknya itu sudah dalam keadaan mati. Maka janin yang ada di dalam perut induk tersebut yang sudah mati tanpa disembelih, karena yang disembelih adalah induknya, itu juga dihukumi suci. Mengapa demikian? Karena li'anna dzakatahu fi dzakati ummihi, karena penyembelihan janin itu ada di penyembelihan induknya. Kalau induknya sudah disembelih secara syariat, maka janin itu juga dihukumi sudah disembelih secara syariat. Wa kada ghairuhu, begitu juga ada pengecualian yang lainnya yang disebutkan di kitab yang lebih luas keterangannya. Sumastasna min sya'ril maitah, kemudian musannif mengecualikan dari bulunya bangkai, kaulahu ilal adami, kecuali bulu atau rambutnya anak Adam, manusia biasa, manusia seperti kita. Ai fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi, karena rambut atau bulu yang ada di bangkai manusia, di jasad manusia yang meninggal itu hukumnya suci, kamaitatihi, sebagaimana jasadnya.